mulai dari ayat yang terpanjang dengan pusat piutang, kemudian kita suka bahas tentang ada sedekah dan seterusnya, juga sedikit saya bahas tentang zakat dan seterusnya. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan dengan kajian mawarid. Ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, ya kita juga yang menjadi landasan kita tentu hukum Indonesia, Pak. Boleh nanti di peraturan pemerintah dan undang-undangnya sudah bahas tidak lanjut ya, tentang waris ini. Nah, lebih lanjut bapak-bapak, ya ini setidaknya kita langsung. Pertama, biar kita bias, ya, kita bahas ada 4 kewajiban. Kalau kita ketemu ada saudara kita, tetangga kita, dan mungkin keluarga kita dan seterusnya meninggal, pastikan ada 4 kewajiban bagi dahulu. Yang pertama tentu biaya mayatnya, biaya pengurusannya dan seterusnya. Kemudian baru hutang. Walaupun nanti dalam ayatnya banyak didahulukan kalimat wasiat, tapi ternyata para ulama sudah sepakat ternyata makna dari ayat tersebut hutang lebih diutamakan dibanding wasiat. Kemudian baru yang ketiga nanti wasiat, baru yang keempat baru yang namanya firqa, apa yang ditinggalkan. Baik itu berupa, mohon maaf ya nanti perlu dibahas. Baik itu berupa materi ataupun juga nanti hutang. Makanya kita penting belajar pewaris itu, belajar kewarisan itu bisa jadi, mohon maaf, karena ada orang tua kita, keluarga kita, atau mungkin anak kita yang meninggal, justru yang ditinggalkan adalah hutang. Nah kita ribut, siapa sih yang berwajib bayar hutang? Ya ada kita lah kakaknya, bertua dan seterusnya. Padahal dalam Islam inilah yang namanya ya, mawaris ini agar kita tidak ya, terjadi apa tidak mitigasi ya, biar tidak terjadi salah menyalahkan. Ini juga sekali tentang hutang, warisan hutang itu tetap mesti dibahas. Kemudian yang keempat, nah bahasan yang kedua adalah bukan penyebab. Yang pertama, kenapa kita dapat warisan? Pertama karena hal kekerabatan. Nanti ada saudara, paman dan seterusnya. Ini kerabat namanya. Tapi mohon maaf, ya, di awal saya sampaikan saudara dan paman dan seterusnya, bibi dan seterusnya. Dan paman pakai bibi kan. Bibi itu berpaman ini ya, kemungkinan ya dia akan dapat bagian waris ketika tidak ada anak dan juga orang tua dari semuanya. Ini dia bagian yang keempat yang keempat bulan. Kemudian nasab. Nah nasab ini adalah kunci anak keturunan, cucu, cici dan seterusnya. Selagi orang tuanya tidak ada, cici, misalnya cucu kita, anak cucu kita tidak ada, tapi ada cici kita. Dia berhak untuk mendapatkan warisan kita nanti. Nah, kemudian yang ketiga tentu nikah, suami dan istri dan seterusnya, yang sah tentunya Pak. Nah, karena banyak pembahasan tentang undang-undang nikah siri Pak. Ya dibahas Pak. Nah itu lagi hangat juga dibahas tentang nikah siri. Nah kemudian yang keempat ini yang terlupakan Pak. Bebas. Jadi kalau ada budak kemudian dibebaskan, contohnya ketika apa ya, misalnya Abu Bakar As-Siddiq dan juga Bilal bin Rabah. Kalau seandainya Bilal bin Rabah dulu meninggal, maka Abu Bakar berhak untuk mendapatkan warisan Bilal bin Rabah dan seterusnya. Maka ini empat, ya, PS 4. Kemudian ini 3 versus 3 juga. Syarat waris tentu ya, meninggalnya waris dan itu sudah ditetapkan. Sudah jelas. Ya, secara tersebut sudah ditetapkan secara hukum. Kalau dia mungkin maaf dia hilang, ada kan orang yang maaf. Ada juga yang bertahun-tahun dia nggak pulang-pulang, jadinya totori. Nah, ya kan kadang-kadang pada akhirnya menghubungi minta mengajukan ke pengadilan kotor. Dijatuhkan, ya, dia dianggap sudah wafat seterusnya. Ada seperti itu. Nah, ini termasuk bab poin
Ibu-ibu orang sekalian, nah, dia harus dihitung juga. Walaupun dia berbeda 1 menit, tapi pembagian waris siapa yang duluan meninggal, dia jadi waris, sedangkan yang akhir meninggal dia tetap berhak mendapatkan waris atau menjadi sebagai ahli waris. Kenapa? Ya, karena nanti hitungan kita itu harta yang dibagi adalah harta pribadi, bukan harta bersama. Nah, namun kadang-kadang yang ditampilkan di televisi kita bukan masalah begini, bukan. Harta yang dibagi dalam Islam, harta waris adalah harta pribadi kita. Kita sebagai istri punya harta pribadi, kita sebagai suami punya harta tersendiri. Sekalipun kita bagi rumah bersama-sama, ya udah nanti kita apa siap, kita taksir, bahasa Islamnya taksir. Nah, kalau kita bangun rumah sama-sama, ya kita lihat siapa yang paling banyak produksinya, suami atau istri, atau kita punya tanah, siapa yang belinya, atas nama suami atau nama istri. Nah, ini makanya kita hidup ahli waris nanti. Sekalipun berbeda dalam waktu hitungan detik yang ditinggali Pak. Kalau kita berapa sampai terus. Kemudian yang ketiga tentu tidak ada pemahaman. Nah, tadi saya contohkan. Ya, kalau ada anak, ada orang tua si mayit, saudara dan juga paman umumah nanti, ya, itu bukan mendapatkan warisan, tapi nanti ada adat. Ya, karena dalam Islam ada yang namanya wasiat bagi bapak-bapak ibu-ibu bahagia. Jadi ada 23 orang ini, bagaimana caranya mereka wajib mendapatkan warisan, tapi bukan wajib dari harta warisan. Nanti misalnya kita anak dapat berapa jumlahnya, tapi kita ingat orang tua kita bisa jadi dia punya saudara yang selama ini bantu usaha orang tua kita, atau orang tua kita berhasil karena perjuangan dari saudara atau paman kita atau saudara ayah kita. Nah, Islam mengajarkan kepada kita jangan lupa daratan baik, atau jangan lupa ada kacang yang jadi kacang lupa, ya, jadi lupa kulit. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Makanya nanti ada yang namanya wasiat wajibah. Wasiat yang tidak bisa tukar-tukar dan harus berapa sen pun harus diberikan kepada mereka yang sudah berkualifikasi atau punya, ya, sudah jelas memberikan bantuan kepada iman selama dia hidupnya. Kemudian yang ketiga, mengenai keempat bahasanya adalah tentang warisan. Dia punya 3 juga. Yang pertama, pembunuh. Ya, makanya penting Pak. Kira-kira orang tua atau anak yang meninggal itu, adakah kemungkinan dia dibunuh dan seterusnya? Kalau ternyata ahli waris yang membunuh, maka otomatis Islam melarang itu, ya, untuk mendapatkan warisan tersebutnya. Bagaimana dia bisa memanfaatkan harta yang dengan baik? Biasanya punyanya jahat. Dan itu nanti masalah pembunuhan. Jadi nanti kan ada 4 jenis pembunuhan itu dalam Islam, dan juga mungkin sudah dikodifikasi, sudah dijelaskan dalam hukum Indonesia, yang sudah disadur, ya, baik dia sengaja atau ya, sengaja dengan berencana atau tidak sengaja. Mungkin saya melempar batu, niatnya membuang batu ternyata kena orang. Ya, itu kan belum bisa nanti dilihat sengaja atau tidak sengajanya. Nah, makanya dalam bahasanya dalam ayat itu jangan sampai kita dapat membunuh orang. Makanya sekalipun dia mesti bayar diat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, penghalang waris karena dia jadi budak. Ya, tadi bukan banyak yang bisa paling budak. Ya, budak benar tanpa selaya. Ya, dalam artian dia tidak punya kemerdekaan. Walaupun sekarang mungkin secara hukum tidak ada perbudakan, tapi suasana perbudakan mungkin ada substansinya. Apalagi kalau kita masih banyak akhirnya. Mungkin kalau di antara kita mungkin ada isu-isu perbudakan. Makanya sekarang kan kami hubungan trafficking, penjualan orang itu kan mereka bisa jadi makan sebagai budak yang tidak terbebas. Kemudian yang ketiga tentu yang menjadi penghalang waris adalah mutlak, ya, karena berbeda keyakinan. Nah, kalau mohon maaf, ya, ada orang tua kita berbeda agama, kita muslim, orang tua kita berbeda agama, atau juga anak kita muslim, atau juga seterusnya, saudara kita
kaitannya dengan ya, bagaimana kita mencari dan juga keyakinan kita dan seterusnya. Kemudian Bapak-Bapak yang berbahagia, ini sebagai prolognya, ini kita langsung Pak ya. Ini silahkan nanti ya, bagusnya dicatat Pak ya. Nah, ya pasti kalau ada semuanya, ya ini kita bercepat Pak ya. Ini ya Bapak nanti kita diskusi saja. Mungkin ada pemahaman di sekitar kita, tapi saya ingin menantikan ini. Ini gampangnya buat kita, ini sudah terbayang di antara kita Pak. Ingat saja, kuncinya kita hanya menghafal 23 orang. Dan itu saya yakinnya hafal, gampang. Lalu, yang pertama kalau ada yang meninggal, selagi dia tidak kemudian atau gadis, ya, ada yang istri atau suami, satu dua, kemudian satu dua. Kemudian tentu kalau semain, kalau dia tidak punya apa, kalau tidak punya anak laki-laki atau anak perempuan, bisa jadi dia punya anak laki-laki atau perempuan. Kemudian anak laki-laki pasti punya cucu laki-laki atau cucu perempuan, ataupun tidak ada nantinya. Ini sudah 6 orang atau sudah 5 orang. Bisa diartikan karena istri sama suami kan sejajar gitu Pak. Kemudian inilah sampai ke bawah dan seterusnya. Berapa jumlahnya mereka mendapat bagian ini. Namun yang paling mudahnya Bapak-bapak, setiap laki-laki di sini, ya Islam itu hanya mengajarkan perempuan itu mendapatkan nilainya, nisabnya, sedangkan laki-laki itu semua yang dia bertiga ini nanti ada 11 orang, mereka itu adalah asoba, sisa. Nanti bagaimana perhitungannya akan kita bahas Pak ya. Jadi kalau mau itu silakan nanti saya juga bagikan ini. Ya. Jadi yang pertama ada istri, kemudian suami, ada anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Ini yang namanya puruk. Kemudian bagian yang kedua tentu ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada kakek dari ayah, nenek dari ayah, kemudian nenek dari ibu. Nah ini hanya terbatas ini bagian atas 5 orang. Ini sudah 11 orang. Kemudian Bapak-bapak yang berbahagia, selanjutnya yang tadi saya sampaikan saudara laki-laki, kemudian saudara perempuan kandung, ini menjadi nomor 12 dan 13. Kemudian saudara laki-laki ayah dan saudari perempuan ayah menjadi nomor 14 15. Ya, saya cepat Pak ya, nanti saya ulas lebih lanjut. Kemudian yang ke-16 saudara anak laki-laki dari saudara kandung, kemudian yang ke-17 anak laki-laki dari saudara seayah, kemudian yang ke-17 saudara laki-laki seibu dan juga saudara ini gabung. Ini mereka gabung untuk saudara seibu. Kemudian yang ke-18 ada paman kandung, 19 paman seayah, 20 paman anak paman kandung dan juga 21 anak paman seayah. Kemudian 22 adalah mereka sudah. Nah, kalau seandainya ini ya, saudara laki-laki dan juga saudara seibu ini, saudari seibu ini kita jadi tidak gabung. Nah, inilah Bapak-bapak yang berbahagia. Ya, simpelnya, ya, setidaknya kita membayangkan inilah orang yang di sekitar kita. Saya ulas sedikit Pak. Jadi yang pertama adalah kalau ada senayin, ya, yang pasti dia pilihan pertama tidak adakah dia istri atau dia suami. Ya, kalau dia perempuan berarti yang meninggal adalah istri, berarti ahli warisnya adalah suami. Kemudian yang ketiga adalah anak laki-laki. Anak laki-laki ini saya sampaikan, dia mendapat ahli waris sebagai asoba utamanya. Bagaimana kondisi anak laki-laki adalah orang yang paling berkuasa masalah ahli waris ini. Jadi dia tidak bisa terhalangi, tidak bisa dihapuskan. Kalau dia ketemu kakek, nanti dia kakeknya dapat 1/6, anaknya dapat
ayah, 11 nenek dari ibu. Ya. Jadi sengaja Pak, cukup kita bahas di sini, dibahas di satu kertas kita bahas, kita akan terbanyak, kita akan bacakan. Kemudian yang ke-12 adalah saudara laki-laki, 13 saudari perempuan kandung, kemudian yang ke-14 saudara seayah, kemudian yang ke-15 adalah saudari seayah. 16 adalah anak dari saudara kandung kita, anak laki-lakinya, kemudian 17 adalah anak laki-laki dari saudara seayah. 17. Kemudian 18 adalah paman kita, paman si Manik, paman kandungnya. Kemudian 19 adalah paman kandungnya, paman saya, paman sayanya. Kemudian 20 adalah anak paman, 21 adalah anak paman saya. Kemudian berurutan 22 ini adalah saudara perempuan juga saudara laki-laki dari ibu. Kenapa dia berbeda? Nanti ayatnya berbeda. Kemudian yang terakhir adalah pembebasan tadi Pak. Nah, kita lanjut Pak. Saya ingin lebih cepat saja. Nah, dari yang tadi Bapak, ya. Jadi simpelnya, kalau ada yang meninggal, kita hanya perlu lihat 6 orang. 6 orang terlebih dahulu. Yang pertama anak laki-laki, anak perempuan, kemudian suami istri tadi, ya. Kemudian ayah dan ibu. Ini yang kita utamakan dulu. Kalau mereka 6 ini atau 5 orang, berarti kalau salah satu suami istri meninggal, berarti 5 orang yang hidupnya. Nah, kalau ada 5 orang ini berarti yang lainnya mereka terhalangi. Mereka tidak mendapatkan harta warisan. Tapi tadi saya sebutkan, kita lebih menghafalkan 3 orang ini. Mereka inilah yang mesti, misalnya kita sebagai seorang anak tadi dapat Pak seluruh harta orang tua kita. Jangan lupa 3 orang ini, ya, berapa sen pun kita berikan kepada mereka. Karena Islam mengajar kepada kita untuk memperhatikan mereka ini. Karena pada hakikatnya harta harus kita jadikan sebagai tanda tertolong. Bukan justru bahan untuk menjauhkan jarak di antara keluarga kita. Nah, simpelnya Bapak-bapak, ibu bahagia lagi ya. Ini secara cepat. Kalau ada yang meninggal, kita lihat suami atau istri. Kalau istrinya yang meninggal, atau bagian atau suami dulu ya. Kalau suami yang meninggal, berarti istrinya pastikan istri dulu mendapatkan 1/4 atau 1/8. Dia yang utamakan dulu. Ada 1 juta, berarti kalau mereka punya anak, berarti istri dapat 1/8, anaknya 7/8. Berapa jumlah anaknya nanti, baik laki-laki atau perempuan? Pastikan itu dulu. Makanya saya sebutkan tadi Pak. Kalau yang meninggal adalah istri, berarti suami dapat setengah dari harta, 1/4 dari harta, kemudian 3/4 sisa hartanya untuk anak dan keturunannya dan seterusnya. Karena tadi anak laki-laki dia asobah, dia sisa. Dan semua harta warisan itu ingat kuncinya ada di anak dan pun ya di anak yang utamakan, kemudian dia suami istri atau ayah dan ibu. Karena Pak anak laki-laki dan juga anak perempuan yang diperhatikan terlebih dahulu. Karena dia yang mendapatkan porsi paling banyak dan itu paling gampang nanti kita bagikan. Dan juga anak laki-laki dia tentu menjadi ahli waris. Nah, kemudian setelah kita bahas tentang suami dan istri Pak, jadi boleh nanti di foto saja atau di sini kan. Kita ingat dalam satu lembar ini kita ingat. Kita bayangkan kalau kita meninggal dan seterusnya. Kemudian setelah suami dan istri selesai clear, semua anak, semuanya laki-laki, ya semua laki-laki mereka menjadi asobah. Ada 100 orang mulai dari anak laki-laki, cucu laki-laki. Harapannya apa tadi? Kalau seandainya 6
keluarga yang dekat makanya Baitul Mal. Dan juga kita lihat dia ini muda atau tidak. Kalau kamu kan tidak ada kemudahan bagi kita mungkin saudara kita tidak ada, maka hartanya dia dibagi-bagikan atau juga masuk ke Baitul Mal kemudian disatukan diberikan diberikan santunan kepada fakir miskin dan seterusnya. Atau juga mungkin kuncinya bapak-bapak usaha waris ini tentu harta kita itu mendingan kita hibahkan. Makanya dalam sebelum kita meninggal atau kita sebagai anak kita punya orang tua dan seterusnya, khawatir nanti terjadi permasalahan, kita juga kita sebagai orang tua kita tahu mana anak yang kira-kira yang pintar menghitung uangnya, mana anak yang kurang pintar menghitung uangnya, atau mana anak yang lebih lancar rezekinya, mana anak yang kurang lancar rezekinya. Makanya Islam punya berita juga. Makanya kalau kita punya tanah, punya rumah, punya kendaraan, mendingan selagi kita hidup kita hibahkan. Dan itu bebas. Kita tidak perlu membahas tentang warisnya. Mungkin sesisanya saja kita bahas tentang warisnya. Dan juga Indonesia juga belajar seperti itu, menyarankan kepada kita. Kalau kita banyak asetnya, baik hutang juga seperti tadi, mendingan kita hibahkan saja. Langsung kita hibahkan. Dan itu betul hukum Islam seperti itu. Kalau juga tidak ada yang bisa, yang penting kita satukan kita dapatkan hibah kita dan seterusnya. Tidak insya tidak akan ada yang menggugat kita. Itu hak kita. Kemudian bapak-bapak yang bahagia, kita lanjut sedikit ya. Jadi anak laki-laki yang pusatnya, kemudian anak perempuan bapak-bapak. Kalau tidak ada anak laki-laki, anak perempuan dia mendapatkan setengah. Kalau dia sendirian 2/3, kalau mereka rame-rame. Kalau dia rame-rame, kapan ini terjadi? Kalau seandainya mungkin seorang ayah ataupun juga seorang ayah meninggal, kemudian meninggalkan istri, kemudian anak perempuan, tapi dia punya anak laki-laki. Berarti istri mendapatkan 1/8, sedangkan anaknya mendapatkan setengah. Kalau dia sendirian 2/3, kalau dia rame-rame. Kalau dia lebih dari 2, berarti hartanya tinggal 1/6 sisanya. 1/6-nya mungkin untuk yang lainnya. Hartanya untuk asobah, misalnya untuk saudara yang meninggal dan seterusnya. Ini yang mungkin nanti kita lebih bahas ya. Kita lebih kira-kira bagaimana nanti kita menghitung bukan prediksi persiapan kita kira-kira seperti itu. Kalau seandainya saya meninggal bagaimana? Atau juga mungkin dulu ada permasalahan pembagian harta dan seterusnya. Mungkin ini saya sampaikan di sini. Perlu kita diskusikan di sini. Nah ini materi ini sebagai penghitungannya. Kemudian bapak-bapak yang bahagia, anak perempuan tentu turunnya kepada cucu perempuan Pak. Dia sama saja. Anak perempuan dan cucu perempuan sama. Kalau dia sendirian, selama tidak ada orang tua dari cucu ini atau anak kita laki-laki tidak ada cucu perempuan kita, dan juga tidak ada cucu laki-laki, maka cucu perempuan ini dia mendapatkan 1/2 kalau sendirian, 2/3 kalau rame-rame, dan 1/6 kalau ada anak perempuan. Dia melengkapi. Mereka berkolaborasi nanti. Nah ini perlu kita hafalkan. Tapi intinya kuncinya sedikit Pak. Cucu perempuan yang intinya dia berbeda dengan anak perempuan kalau dia mendapatkan 1/6 ketika melengkapi dari pembagian dari untuk anak perempuan dan seterusnya. Kemudian bapak yang bahagia, karena tadi semua laki-laki adalah asobat, semua laki-laki di sini asobat, termasuk juga nanti ayah. Ayah itu dapat dia 2. Kalau si mayit tidak punya keturunan maka dia dapat asobat. Tapi kalau si mayit punya keturunan maka ayah mendapatkan 1/6. Ini dia 1/6. Jadi kita dulu kayak mama kita dulu ya, jadi sudah istri, suami, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan.
tepat. Yang penting anak laki-laki, cucu laki-laki mereka asobah, sedangkan yang bagian perempuan kecuali suami, ya mereka mendapatkan bagian tertentu ini. Kemudian ayah dapat perenam tadi, kalau mereka yang meninggal punya keturunan. Kalau dia tidak punya keturunan, hanya ayahnya semata yang masih hidup, maka ayahnya mendapatkan harta, semua harta dari yang meninggal. Makanya juga ada antau manusia engkau dan sahabatmu adalah milik ayah. Kenapa? Ya, karena juga ini beriringan dengan ayat yang lainnya. Orang tua itulah yang mengatur keuangan dari anaknya. Maka itu dibalik ke ayatnya. Kemudian ibu, tentu dia sepertiga kalau dia ya, kalau tidak ada keturunan yang meninggal. Mungkin ada ayah sama ibu, berarti ayah dapat asobah, ibu dapat sepertiga. Tapi kalau yang si mayit punya keturunan, punya anak dan seterusnya tadi, maka ibu, kalau dia masih hidup ibunya maka mendapatkan sepertiga. Makanya tadi istri kita lihat dulu, kita kasih istri, kemudian kasih anak semuanya asobah nanti, kemudian orang tua ibu yang mendapatkan sepertiga dan seterusnya. Kemudian bapak-bapak yang berbahagia, ya, kita lihat bagi ke atas sedikit, kakek dan nenek dan juga nenek dari ibu, mereka sama menggantikan posisi dari ayah dan juga ibu, dan juga baginya hanya satu, yaitu sepertiga. Kakek juga nanti mendapatkan asobah kalau si mayit tidak punya keturunan dan seterusnya, dan juga kalau tidak ada ayah. Kalau kakeknya sendiri, kemudian cucu meninggal, ternyata cucu ini tidak punya yang lain lagi, tidak punya anak, tidak punya orang tua lagi, maka hartanya kembali kepada kakeknya, dia kakek yang dapat asobah dan seterusnya tadi. Kemudian bapak yang bahagia, ya, simpelnya, ya, ini saya ingin menyederhanakannya Pak. Jadi intinya kalau kita bagi waris, kita lihat dulu, kita jajarkan dulu, kita orang ini ada nggak, kita cek dulu, gitu, ya, jajarkan dulu. Kemudian yang kedua, kita berikan kepada yang 6 orang tadi Pak, yang sekitar tadi, anak, suami istri dan juga orang tua. Nah, kemudian kita lihat baru yang bagian ketiga, kita lihat perempuannya tadi, saudari kandung dan juga saudari saya. Karena yang pasangannya, saudara-saudaranya, mereka mendapat asobah semua. Kita lihat, ya. Dan juga dia hanya turunan dari anak perempuan. Intinya kalau kita menghafal anak perempuan, kita insya Allah akan menghafal pembagian untuk saudara perempuan, saudari, ya. Saudari kandung dan juga saudari seayah. Mereka hanya ya, sama apa? Hanya sama dengan anak perempuan, yaitu setengah kalau sendirian. Jadi kalau yang meninggal, ada seorang meninggal, dia punya saudari. 2 beradik, tidak punya ayah, tidak punya anak dan seterusnya, dia cuma saudara. Saudara yang meninggal, tinggal saudarinya, berarti saudari mendapatkan setengah. Nah, dia tidak bisa mendapatkan asobah semuanya, berarti setengahnya kemana dan seterusnya itu, ya, bisa jadi dia dibalik oleh rumah dan seterusnya, ya. Atau enggak, itulah penting wasiat, sepertiganya kita wasiat dan seterusnya. Atau mungkin yang meninggal, ya, ada orang tua mungkin gadis, misalnya seperti itu. Ya. Berarti bisa jadi dia punya saudara dan juga punya orang tua. Berarti ayah yang mendapatkan 1/6, ya. Kemudian juga ibunya mendapatkan 1/6 juga. Kemudian untuk saudari kandungnya mendapatkan setengah harta dan seterusnya. Maaf, berarti ayah sama sobat tadi. Maaf, saudari dapat setengah, kemudian ibu mendapat 1/6, ayah dapat asobah. Ini kalau mungkin yang gaji ini dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan saudari perempuan saya, dia mendapatkan setengah kalau sendirian, 2/3 kalau orang ramai, dan kemudian 1/6 kalau dia bertemu dengan anak perempuan dan seterusnya.
Kemudian yang terakhir, perhitungan terakhir hanya untuk saudari dan juga saudara seibu. Nah, ini hukumnya sama. Inilah dibedakan dalam Islam. Mereka tidak sejajar dengan saudara kandung dan juga saudara selaya, tapi mereka punya perhitungan sendiri. Kalau kita punya saudara atau saudari seibu, kita meninggal, dia akan mendapatkan sepertiga kalau mereka rame-rame dan seperempat kalau mereka sendirian. Inilah bapak-bapak yang berbahagia. Jadi ini saya sudah coba Pak. Saya sudah coba mungkin saya menyampaikan agak cepat. Tapi kalau kita perhatikan inilah yang terdekat dengan kita. Laki-laki semua yang mereka mendapatkan sisa. Yang paling penting kita hanya menghitung untuk perempuan dan juga kecuali mungkin ayah dan kakek. Itu saja yang ayah dan juga suami. Nah 3 orang, suami, ayah dan juga kakek yang dia punya bagian kalau kita punya keturunan dan seterusnya. Nah bapak berbahagia, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya ini sudah betul tenang. Kenapa? Ya. Ya mungkin nanti materi yang bisa saya minta di-share sama Ustaz Iqbal. Bagaimana ceritanya, bagaimana tadi. Yang pada intinya saya ingin mengajak kita semua bapak-bapak yang berbicara diskusi. Dan intinya ini saya ingin mengajak kita mungkin kita membayangkan kita satu lembar. Nanti kita gambar Pak. Contoh. Misalnya ini, langsung aja ada si A meninggal. Ya. Si A ini ada anak 4 orang, 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Kemudian dia ada saudara perempuan 4, saudara laki-laki 2. Setelah dihitung harta itu 8 miliar. Nah, coba hitung nominalnya. Orang tua nggak ada lagi Pak. Hah? Orang tua nggak ada. Orang tua ada ibu 1 misalnya. Jadi anaknya 4, laki-laki perempuan. Ada saudara laki-laki, saudara perempuan, ada ibu 1. Ya, yang pasti ini cewek Pak. Satu ini untuk intinya kalau hitung itu kajian minggu depan aja. Soalnya kalau hitung kita perlu spidol lah. Supaya tahu jelas. Nah, yang itu dulu tuh siapa tahu? Itu beratnya dan lainnya. Yang penting ini. Ya, kita kumpul Pak ya. Bukan. Ini kebetulan ada saudaraku. Ya. Orang tua meninggalkan sawah 15 hektar. Ya. Dengar bro. Ayo. Ini kebetulan kata orang tuanya. Jangan dibagi. Kalau dibagi dapat kurang sejahtera. Jadi diolah hasilnya berbagi. Hasilnya dibagi sawah itu dan dijual. Ya hasilnya dibagi. Kalau dijual kan pikirannya mungkin anda salah berapa dapatnya. Oke. Jadi kalau dia dikelola hasilnya untuk dapat kesejahteraan. Sudah dapat poinnya Pak. Sudah dapat poinnya. Tapi kalau Ya. Ada lagi Pak mungkin? Iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah hibah tadi Pak. Ya. Misalnya orang tua menghibahkan hartanya kepada anaknya, misalnya kan? Ya. Nah, itu dalam hibah itu apa perlu orang ketiga atau perlu wasiat kan? Apa perlu orang ketiga yang mengetahui atau cukup antara orang tua dengan anak saja? Ya satu, yang kedua Pak. Ya. Yang kedua, orang tua dusun ini kan tidak bisa hitung-hitung ini. Ya Pak. Misalnya anaknya 5 orang. Udahlah kalau saya meninggal harta ini bagi bayar katanya, bagi samo 5. Bagi barang. Ya, bagi adil. Apa itu? Tidak Menyalahi. Nah, terima kasih. Ada lagi Pak? Ya, silakan mungkin. Nanti kita dulu. Mau saya tanyakan ini, apakah Ya. pemilik kata masih hidup? Oke.
Nanti setelah meninggal. Dan siapa yang membaginya? Oke. Karena kalau sudah meninggal kan nggak bisa lagi SL. Rekam dulu. Pak share di YouTube. Ete emosi dia ete kok. Ya tadi jawab. Ya. Kering kang lu jawab. Ya. Yang pertama mungkin Pak kita mungkin secara umum dulu Pak ya. Yang pertama tadi, ya itulah mungkin yang bahasa kita Pak. Dalam Islam disebut sebagai wakaf ahli. Wakaf ahli tapi dalam bahasa kita mungkin atau Pak ya. Ya, ada Islam dalam istilah kita mungkin harta suwo. Jadi ada juga mungkin kita tentu itu tidak menyalahi. Itu saya sampaikan di awal itu tidak menyalahi. Ya, kalau alasannya kesejahteraan keturunannya. Dan juga mungkin itulah mungkin yang perlu kita ajarkan Pak, namanya wakaf ahli. Kita boleh berwakaf dengan kesejahteraan. Ya, jadi tadi kita jelaskan itu sebagai wakaf, pengelolaannya boleh untuk keluarga kita, hasil pengelolaannya. Itu mungkin, ya itu tergantung pilihan kita. Nah itu jelas, berarti harta warisnya dijadikan sebagai wakaf itu kita boleh. Nah hanya saja Pak mungkin, ya kalau di rumah saya mungkin hanya 10 Pak menjadikan wakaf ahli. Mungkin lebih baik dia dijadikan tadi harta warisan mungkin 10 hektar sebagai harta warisan 5 hektar dan 5 kapling gitu ya. Sisanya baru dijadikan wakaf ahli. Tentu ini perlu kita beriringan antara wakaf ahli tadi harta warisan mungkin 10 kita wariskan 5 juga sebagai harta wakaf ahli tadi. Jadi mungkin ini salah kita ya. Cuma apa? Ya karena dia semuanya hukum Islam ini berjalan antara warisan dan juga wakaf ahli. Gambar ke Pak. Gambar ke. Ya. Ini kan Bapak. Boleh. Itu agak begini. Iya kan? Orang mau meninggal. Ya. Kan sebuah rumah lagi. Ya. Kalau dijual, orang berapa tahun dia. Ya. Jadi dia berbagi. Ya. Buka aku semua. Ya. Nah itu kan kalau ini memang realitanya seperti itu Pak. Rata-rata kalau orang tua yang masih hidup salah satu masih hidup ya anak-anak yang coba-coba dijual gitu. Nah jadi itu maksudnya itu Pak namanya wakaf ahli. Makanya kita perlu bahas wakaf ahli itu jangan kita jual dan kita bagikan pada ya makanya benar Pak. Mohon maaf ya kita juga selama ini membayangkan ada istilah itu harta tua atau juga mungkin ya mungkin sebagian ada masyarakat Pak ya itu memang ada itu benar. Itu tidak menyalahi aturan asli Islam. Mungkin yang salah kalau semua harta jadi seperti itu baru salah. Nah, mungkin tidak baik ada yang sebagai harta warisan, ada yang sebagai wakaf ahli. Nah, itu sudah banyak. Ya. Kalau ada yang sebagai wakaf ahli. Kemudian lagi Pak. Ya, saya jawab singkat Pak ya. Ya. Jadi Yang hibah tadi apa perlu orang Oh, ya. atau orang luar? ya, untuk hibah itu, nah, ya, biasanya kita kan Pak, mohon maaf, kalau kita beli kendaraan atau juga beli investasi baik tanah atau rumah, kadang-kadang sudah kita balik namanya ke anak kita, ya. Ya itu kan sebenarnya secara kita tersirat kita sudah menginginkan ini untuk mereka nantinya. Nah, maksud saya seperti itu Pak. Jadi kita sudah mewanti-wanti ya mungkin nanti di perjalanan itu sudah kita bahas seterusnya. Menurut saya ini lebih aman, lebih apa ya, lebih menenangkan. Dan itu nggak mungkin anak yang bahkan. Nah, baru yang kita bagi ini warisan ini yang mungkin akan tersisa. Makanya kalau kita beli kendaraan kadang motor anak, ya anak motor baik lagi motor atau mobil, kita kasih semuanya bahkan kita sudah ada di namanya. Itu secara tidak langsung itu kan secara legal sudah punya hak atau juga rumah atau tanah dan seterusnya. Nah, saya ingin mendorong seperti ini. Saya ingin mengajak kita semua lebih baik seperti ini daripada nanti sebelumnya kita masih atas nama kita semua ribut. Karena
yang kita terlupakan kita sampaikan kepada anak kita. Nah, kemudian tadi ya masalah juga itu meninggal atau sebelum meninggal tentu ya kalau dia sudah meninggal silakan pilihan itu. Kalau belum meninggal baru yang namanya hibah dan seterusnya atau juga silakan terserah Pak. Kadang-kadang orang tua kita kan punya ada Pak. Dia sebenarnya pengen hibah kepada anaknya, tapi dia tidak ada iri dan bagaimana gitu Pak. Akhirnya seolah-olah dia dijual. Kan itu Pak. Bahasa yang dijual tapi sebenarnya itu adalah hibah kepada anaknya. Mungkin jualnya di bawah harga pasar. Kalau dia tanam mungkin di bawah IJOP dan seterusnya. Nah itu silakan itu bebas Pak. Tapi mohon maaf kalau ada hal tertentu selama kita meninggal maka ini yang kita bagi. Nah kemudian sedikit Pak. Ya, saya menyinggung yang tadi Pak. Ya, mungkin penghitung-hitungannya sedikit. Kalau tadi Pak Indra, ya, Pak Indra menyampaikan. Kalau contoh yang tadi langsung Pak, dari 8 miliar tadi saudara kandung, saudari kandung mereka tidak dapat karena sudah ada anak. Berarti yang ada ibu dapat 1/6, ya anak-anak dapat masuk semuanya. Sedangkan anak itu mungkin dari 4 orang ya, 2 laki-laki 2 perempuan. Berarti nanti hitungannya laki-laki dapat 4 bagian, anak perempuan dapat 2 bagian karena dia sejajar. Namanya nasabah. Jadi anak laki-laki itu membawa perempuannya. Ya, tadi mohon maaf kita sampaikan hitungan ini berlaku kalau tidak ada laki-laki Pak yang anak perempuan dapat setengah 2/3. Tapi kalau ada anak laki-laki mereka mendapat 2 bagian 1. Berarti berapa dapat? Anak laki-laki dapat bagiannya 6 untuk bagian yang 4 kemudian anak perempuan dapat 2. Jadi dia dibagi 6 Pak. Jadi dapat 1/6 untuk ibu. Nah kemudian 5/6-nya dibagi 6. Dibagi 6 nanti Pak. Ya boleh nanti kalau lebih lanjut bisa sampaikan. Ya, tapi intinya ya 5/6 dibagi 6. Cuma tadi 8 juta, 8 miliar misalnya. Iya 8 miliar. Nah 8 miliar misalnya 8 miliar ya. 2/6. Ya. Nah 1/6 dari 8 miliar. 6 miliar be, 6 miliar be, berapa? 6 miliar. Ya sedikit ya. Jadi bila baik 8 miliar atau 6 miliar berapapun gitu ya. Yang paling penting kita kasihkan dulu kepada ibu 1/6-nya berapapun yang itu. Jadi kalau 6 miliar berarti 1 miliarnya untuk ibu, 5 miliarnya bagi lagi kepada anaknya. Kalau 12 Yang tadi mana Pak? Yang tadi yang orang dusun mereka tidak tahu Pak. Anak sama Pak. ya. Nah yang terakhir Pak, yang terakhir ini umum terjadi di kita Pak. Nah umum terjadi di kita. Dan itu perlu saya laksanakan. Sekitar 5 tahun yang lewat, ini kami meninggal. Nah tapi awalnya tadi kan pengen bagi ada harta itu kurang lebih 400 juta Pak. Pengen dibagi rata. Anak laki-laki 1 orang, 3 orang perempuan. Nah, 3 orang perempuan. Ya, berarti kalau yang 400 itu berapa kali? Per orang 1 juta. Nah akhirnya saya sampaikan, saya bandingkan antara 100 juta ya, 100 juta itu bagi per orang 1 juta dengan ya, itu dibagi menjadi 5. Ya kan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 Pak. Jadi 1 kali 3 kan 3, kemudian laki-laki dapat 2. Hitungannya seperti itu, jadi 400 bagi 5. Nah 400 bagi 5 berarti 80 ya Pak ya, 50 lah. Nah ini yang umum terjadi Pak. Ya. Nah, kakek sudah meninggal, sebabnya yang tinggal ini kakek nenek. Nah ada 100 berarti per anak dapat 80. Nah anak laki-laki dapat 160 juta, yang perempuan 80. Saya sampaikan. Ya. Kira-kira perbedaannya antara 100 juta dengan 80 dan juga 1 orang dapat 60. Nah,
juta ini, 60 juta ini, pertama kita berikan kurban untuk kalian berempat, untuk kakek nomor 5, untuk nenek nomor 6, 7 mungkin kita tahu waktu namanya. Mungkin ya kita carilah yang kira 25 juta. Ya. Kemudian sisanya 25 juta lagi mungkin kita wakafkan, kita bagi-bagi untuk bermasjid 5 juta. Ya. Kemudian 10 jutanya ya mungkin carilah pasien berjiwa. Kita bagi-bagikan untuk 3 orang ini. Kita sampaikan semua. Kita satu di berapa persen kita bagikan untuk mereka. Sedangkan paman dapat 1 juta, dididik sampai ibu dapat 20 juta, sedikit cuma 20 juta. Ikhlas tak kira-kira? Ya Pak. Jadi itu Pak, maksud saya seperti itu. Jadi sekalipun kita sebagai laki-laki dapat, tapi kita harus bisa. Jadi 100 juta bisa jadi bagi misalnya hanya sisi akhirnya 20 juta. Ya paman dapat 100 juta, yang lain dapat 50 juta. Tapi saya dengan saran, ya duitnya ini, harta ini, kita dijual harta benda ini. Nah, suatu saat yang paling penting kita kalau saling membutuhkan duit ini menjadi likuiditas Pak. Ini hanya di atas kertas kita pembagiannya, tapi ini ada yang bersama perusahaan kita saling maju. Nah, seperti itu Pak. Jadi saya ingin mengikat bahwasanya harta ini tertutup. Ya, harta itu sebagai sarana kita untuk ibadah, untuk memberkatkan keluarga kita. Jadi ini Pak, saya bentangkan 23 orang ini dapat 1.050 itu Pak, Bapak Ibu bahagia itu contoh. Ya, itu kita implementasi kepada kita. Inilah yang disampaikan kepada kita. Harta itu bukan tujuan kita. Ya, harta itu sebagai sarana kita untuk ibadah kepada Allah Taala, baik ibadah di dunia, untuk keperluan kita di dunia, untuk nanti keperluan kita di akhirat. Insyaallah benar kalimat yang menyebutkan. Ya, jadikanlah harta itu hanya di tangan, bukan di hati Pak. Ya. Kalau kita kan sekolah, benar kita. Ya mungkin kita lagi kita dulu forum resminya. Ya nanti kita lanjutkan kalau kayak diskusi dan lanjutkan diskusi pribadi pribadi insyaallah. Demikian juga Bapak saya dan tutup. Salam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiah atau kajian Islam yang berjudul ahli waris. Mudah-mudahan kita semua menjadi jamaah al-mubarakah. Pertemuan ini menjadi ibadah bagi kita. Jika malam kita amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup acara ini, mari kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebelum acara, bila ada salah, saya mohon maaf sebesarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.